Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Pastinya anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga ayah bunda dalam keadaan sehat. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Siska. Hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 2, yaitu tentang globalisasi dan manfaatnya. Anak-anak, sudah siap belajar dengan Bu Siska hari ini? Kalau anak-anak sudah siap, katakan siap! Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menemukan contoh-contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang politik. Yang kedua, dampak penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, menjelaskan cara menghemat energi listrik. Yang keempat, mengidentifikasi pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi. Yang kelima, mengidentifikasi manfaat cinta produk Indonesia dengan kepedulian yang tinggi. Yang keenam, mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca. Yang ketujuh, mampu mengidentifikasi reklame atau poster berdasarkan ciri-ciri reklame yang baik. Anak-anak, di pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang globalisasi dan manfaatnya. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kalian apakah manfaat globalisasi itu? Yang pertama, semakin cepat dan mudahnya komunikasi. Yang kedua, informasi dan ilmu pengetahuan mudah didapatkan. Yang ketiga, pembangunan semakin banyak. Yang keempat, masuknya pengaruh asing secara tidak langsung membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Anak-anak, coba kalian amati gambar ini. Ada yang tahu gambarnya apa ini anak-anak? Nah, ini adalah gambarnya kegiatan Indonesia dalam pertemuan KTT. Kira-kira bagaimana peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN di Asia Tenggara? Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik. Dengan terbentuknya ASEAN, maka kerjasama semakin digalakkan. Tujuan kerjasama di bidang politik ini adalah untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan dengan meningkatkan kemajuan kawasan. Dalam bidang politik, negara ASEAN sepakat menyelesaikan segala masalah di meja perundingan. Kerjasama di bidang politik ini meliputi mendukung kesepakatan mengenai wilayah Asia sebagai kawasan damai, bebas, dan netral. Ikut kerjasama dalam penanggulangan nafsa di kawasan Asia Tenggara. Traktat persahabatan dan kerjasama. Kawasan bebas senjata nuklir. Menjalin kerjasama pemberantasan terorisme dalam satu anggota ASEAN. Di era globalisasi ini,
membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Anak-anak, ada yang tahu dampak positif dan dampak negatif apa bagi suatu negara? Tepat sekali. Dampak positifnya yang pertama, memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi. Menjadikan dunia tanpa batas. Dampak negatifnya, meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia termasuk Indonesia. Di era globalisasi ini membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Salah satu dampak positifnya yaitu memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi dan menjadikan dunia tanpa batas. Bagaimana negara Indonesia menyikapi dampak negatif yang ditimbulkan? Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan narkoba itu? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Istilah narkoba yaitu nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Adapun dampak negatif penyalahgunaan narkoba bagi pelaku, keluarga, ataupun masyarakat sebagai berikut. Nah, dampak bagi si pelaku yang pertama, menyebabkan ketergantungan. Yang kedua, menimbulkan berbagai penyakit. Yang ketiga, menyebabkan depresi mental. Yang keempat, pelaku akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Dampak bagi keluarga yaitu merasa malu di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar. Dampak bagi masyarakat yaitu hilangnya rasa aman karena adanya peredaran narkoba. Oleh karena itu, adanya narkoba harus kita waspadai. Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah narkoba, Indonesia melakukan kerjasama pemberantasan narkoba dengan negara-negara ASEAN. Tujuan dari kerjasama ini adalah mewujudkan masyarakat ASEAN bebas narkoba. Kerjasama pemberantasan narkoba ini termasuk dalam kerjasama di bidang politik. Indonesia bekerja sama dengan negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegak hukum tentang masalah narkoba. Indonesia memiliki peran penting untuk mewujudkan masyarakat ASEAN bebas narkoba. Peran penting yang harus dilakukan Indonesia guna mewujudkan ASEAN Drug Free tahun 2015 adalah salah satu deklarasi yang dilakukan oleh anggota ASEAN dalam KTT ASEAN ke-20 di Kamboja untuk menanggulangi kejahatan obat-obatan terlarang di negara-negara ASEAN.
di mana peran penting yang harus dilakukan Indonesia ini adalah yang pertama, melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Yang kedua, melakukan upaya preventif, seperti melakukan edukasi melalui pendidikan dan sosialisasi tentang narkoba kepada masyarakat. Yang ketiga, memperkuat dan membenahi aparatur negara serta undang-undang dalam menangani masalah narkoba. Yang keempat, melakukan program evaluasi tentang ASEAN Drug Free bersama negara ASEAN lainnya. Yang kelima, menyamakan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkotika dan anggota ASEAN. Yang keenam, menyeragamkan peraturan undang-undang di bidang narkotika. Nah, anak-anak, dengan adanya berbagai dampak positif dan negatif di era globalisasi ini, maka kita harus mampu memilih hal-hal yang baik dan tidak baik bagi kita. Nah, berkatalah tidak untuk narkoba, karena itu akan merusak masa depan kalian, harapan keluarga kalian, dan masa depan bangsa Indonesia. Anak-anak, bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia di era globalisasi ini? Nah, kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Coba kalian amati gambar ini. Kira-kira ruangan pada gambar ini yang merupakan boros energi listrik yang mana? Benar sekali. Semua ruangan pada gambar itu merupakan pemborosan energi listrik. Ada yang tahu kenapa? Iya, karena pada siang hari itu mataharinya sangat terik ya. Jadi ruangan masih terlihat terang. Tetapi banyak ruangan pada gambar itu yang masih menyalakan lampu, kemudian menyalakan radio, menyalakan televisi, menyalakan kipas angin secara bersamaan. Nah, menurut kalian, apakah dampaknya pemborosan energi listrik dari gambar yang kalian amati? Setelah kalian semua mengetahui dampak pemborosan energi listrik, maka bagaimana sih cara menghemat energi listrik itu? Yang pertama, memilih alat listrik yang berdaya rendah. Artinya, alat listrik berdaya lebih rendah memerlukan energi listrik lebih sedikit. Misalnya, untuk mengurangi panas ruangan tidak menggunakan AC, tetapi tetap menggunakan kipas angin. Yang kedua, menggunakan alat listrik saat diperlukan saja. Misalnya, tidak menyalakan semua lampu ruangan di malam hari. Yang ketiga, menggunakan lampu hemat energi untuk menerangi rumah. Artinya, lebih memilih lampu neon daripada lampu pijar.
Kenapa? Karena energi listrik yang digunakan lampu pijar selain berubah menjadi cahaya juga menjadi panas. Adapun pada lampu neon, hampir semua energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Akibatnya, untuk daya yang sama, lampu neon akan lebih terang daripada lampu pijar. Yang keempat, mengurangi pemakaian alat listrik yang tidak perlu. Misalnya, mengurangi menonton acara hiburan di televisi. Dengan cara kita menghemat energi listrik, maka kita akan mendapatkan manfaat penghematan energi listrik tersebut. Berkurangnya biaya dan meningkatkan nilai lingkungan, keamanan, serta kenyamanan. Membantu mengurangi polusi udara. Melatih kita untuk berhemat. Anak-anak, di era globalisasi sekarang ini, dengan kita mempraktikkan sikap hidup hemat energi listrik, itu merupakan wujud kita terhadap cinta tanah air. Adapun cinta produk Indonesia. Manfaat menggunakan produk Indonesia yaitu: yang pertama, produksi dalam negeri semakin meningkat. Yang kedua, menambah usaha dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan jumlah lapangan kerja. Yang keempat, mengurangi angka kemiskinan dan kriminalitas. Dan yang kelima, menambah jumlah investasi di Indonesia. Globalisasi memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi salah satunya adalah mudahnya melakukan kegiatan perdagangan ke luar negeri. Mudahnya melakukan kegiatan perdagangan tersebut terlihat dari banyaknya produk yang masuk atau keluar negara Indonesia. Selain itu, dampak lainnya adalah banyak pengusaha Indonesia yang sukses di usia muda. Sikap dalam keberagaman ekonomi yaitu: kita tidak boleh menyombongkan diri dengan kondisi ekonomi kita. Yang kedua, mencintai produk dalam negeri. Yang ketiga, bangga terhadap produk dalam negeri. Yang keempat, memiliki sikap positif dalam menghadapi era globalisasi. Yang kelima, sebagai pengusaha kita harus bersaing secara sehat. Yang keenam, menghargai hasil karya. Anak-anak, di subtema 1 kalian sudah belajar tentang mencari informasi dari teks eksplanasi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kosakata baku dan kalimat efektif. Anak-anak, kira-kira masih ingat di pembelajaran sebelumnya apa itu kata baku dan kalimat efektif? Iya, tepat sekali. Kata baku adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Atau kata baku merupakan kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku. Masih ingat apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar serta sesuai dengan EYD.
Anak-anak, perhatikan contoh pada teks bacaan ini. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita gak bisa bayangin gimana hidup ini. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Anak-anak semuanya, kira-kira kata butuhkan, gak, bayangin, dan gimana termasuk dalam kosakata baku atau tidak baku? Ya, tepat sekali jawaban anak-anak. Kata-kata tersebut merupakan kosakata tidak baku. Jadi, kalau ingin membuat kalimat efektifnya, kita harus merubah kata yang tidak baku ke dalam kata baku. Butuhkan. Kata bakunya adalah membutuhkan. Gak, kata bakunya adalah tidak. Bayangin, kata bakunya adalah membayangkan. Dan gimana, kata bakunya adalah bagaimana. Nah, itu tadi penjelasan tentang kosakata baku dalam kalimat efektif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang brosur. Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan brosur itu apa? Brosur adalah buku yang diterbitkan secara tidak berkala yang dapat terdiri dari 1 hingga sejumlah halaman kecil, tidak terkait dengan terbitan lain. Brosur, seperti halnya poster, berfungsi sebagai media iklan, baik iklan komersial maupun iklan layanan masyarakat. Ciri-ciri brosur sebagai berikut. Yang pertama, brosur diterbitkan 1 kali. Yang kedua, bertujuan untuk dapat menginformasikan, mengedukasi, membujuk, ataupun mempengaruhi pembaca agar dapat menangkap pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian publik. Anak-anak, ini ada beberapa contoh brosur. Yang pertama ada brosur tentang menghemat energi listrik. Yang kedua, brosur tentang bebas dari narkoba. Yang ketiga, brosur tentang akibatnya bila kamu memakai narkoba. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak, jangan lupa selalu menghemat energi listrik. Gunakan listrik ketika seperlunya saja. Ketika cuci tangan, gunakan air secukupnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa sholat 5 waktu dan selalu berbuat baik. Yesus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.